Nah. Oh, udah? Dah. Halo semuanya. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Lanjut dulu. Oke. Ada yang lagi batuk. Kita sedang Bukan batuk, goy. gogoy. Gogoy, lagi batuk. MC-nya lagi batuk. Jadi harus agak rada jauh. Goy. Oke, lanjut lagi. Halo semuanya. Halo. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama kita malam ini. Biasanya sebutin nggak sih malam ini? Ya udah nggak apa-apa lah, tanggung gitu. Jadi masih bersama kita di obrolan Sawi. Yeay. Melanjutkan series kita dalam pembahasan yang sangat daging banget. Daging. Itu kayaknya udah lewat sih istilah-istilah daging banget itu kayaknya udah lama. Udah Sekarang lebih ke terlalu berkarbohidrat. terlalu berkarbohidrat. Obrolan yang Protein banget. diabetes. Obrolan yang manis banget, tahu manis. Udah lanjut aja. Kita akan Iya. bercerita-cerita melanjutkan series yang Science. Kita ngomongin sains lagi dan di episode sebelumnya kita nggak bahas sejarah, nggak bahas sastra. Wah ngeri itu. Lemurian itu 2 episode kemarin. Buat yang belum dengar harus didengerin. Dan kali ini kita akan membahas tentang bapak ya. Tokoh. Oh tokoh, ya tokoh juga kan bapak. Ya. Kita akan membahas tentang Bapak Newton. John. Tidak ada tantangan yang paling menantang selain membahas sains malam-malam. Oh, saya semalam-malam nanti ke tengah malamnya masuk filsafat. Dan cara mikiran aja fisika. Rada kasubukeun ke surga neraka. Yaudah, dengan bintang tamu bukan bintang tamu, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ubun. Bapak sains dunia. Wis. Pokoknya Pak Ubun yang megang sains lah di sini. Bapak Sains Jawa Barat. Bapak sains Jawa Barat. Berlebihan. Bapak Sains si topeng. Yuk kita ngomongin Mr. Newton. Mr. Newton. Naon heula tuh? Dia bisa dari profilnya siapa sebenarnya Sir Isaac Newton atau kenapa dia dikenal sebagai tokoh dunia, tokoh sains. Ya kalau ngomongin Newton kan sebenarnya mah Newton teh penggagas, bukan penggagas ya berarti yang meletakkan dasar tentang gerak, tentang gerak mekanika gitu kan. Sebenarnya mah Mayana kan sebenarnya mah jago di matematika sih di awal-awal. Matematikawan. Ya, matematikawan. Cuman kalau ngelihat dari sejarah nama sebenarnya mah sedih oge. Karena kan dia teh lahir teh bapaknya udah meninggal. Oke. Jadi berapa bulannya? Pokoknya sebelum Newton meninggal lahir teh bapaknya teh udah meninggal duluan. Fatherless ya. Ya. Kenapa Ada catatan juga nih. Kayaknya mah sakit mungkin nggak tahu lah. Nggak tahu itu ceritanya. Kan Newton teh lahirnya awal abad 17 kan. Tapi catatan itu buat Gen Z Nah, yang isu-isu fatherless. Ini fatherless aja bisa jadi tokoh dunia. benar. Benar. Tapi kan Kan di Inggris lah ya, di Inggris pada saat abad 17 itu kan nggak semodern sekarang lah. Pencaharian masyarakatnya kan kebanyakan mungkin di daerah-daerah mah tani lah ya, ya. bertani gitu. Dan itu berjarak 2 abad ya setelah masa Renaissance. Oh ya. Pokoknya mah yang saya hafal mah Galilei meninggal. Kemudian Tokoh berikutnya itu berarti kan 2 abad Newton. kurang lebih. Setelah meninggal beberapa tahun lah setelah Galileo meninggal, Newton lahir. Newton lahir gitu ya, jadi nggak terlalu jauh gitu. Cuman kan lahir bapaknya udah nggak ada, ibunya
males Males? punya anak. Maksudnya? Jadi dikasihkan ke neneknya. Oh, dia bukan hanya fatherless tapi broken home juga. Broken home juga. Terus ibunya kawin lagi. Benar, broken home. Ibunya kawin lagi gitu. Nah, cuman dia tuh punya saudara lah. Saudara nggak tahu saudara atau siapa gitu. Yang lain sama neneknya tuh dititipin lah ke saudaranya biar belajar gitu. Tapi Newton itu nama keluarga berarti? Iya, nama keluarga lah gitu. Kan nama itunya mah Ishak. Ishak kan Newton gitu. Nah, karunya lah mau ningali dari sejarah geografinya mah gitu. Nah, cuman dia teh secara kehidupan pribadinya mah sebenarnya mah tidak banyak yang orang tahu gitu. Tapi yang tercatat di sejarah mah, jadi ketika dia dititipin di bukan di neneknya gitu ya, di tempat yang lain itu dia tuh suka sama adik yang punya rumah itu gitu. Nah, katanya mah sampai nggak menikah gitu, nggak tahu gimana lah gitu. Karena cinta pertamanya. Nah, terus hidupnya juga kan tentang penelitian gitu. Jadi lebih banyak disibukkan ke sana. Jadi kayaknya mah pelarian kadinya gitu. Jadi lucunya kan dulu mah belum ada sekolah formal yang benar-benar kayak umur 7 tahun masuk SD gitu ya. Jadi belajar bahasa gitu. Yang tercatat tuh di usia berapa ya? Usia 12 tahunan lah. Dia itu ada masuk sekolah gitu. Cuman ketika sekolahnya itu belajar bahasa sebenarnya mah. Bukan sains. Ya, bukan sains. Jadi kayaknya bahasa pada saat itu tuh memang dasar gitu. Primadona. Jadi kalau ilmu sains, ilmu apa-apa itu nanti di university gitu. Kalau di sekolah yang mungkin kayak sekarang SD, SMP, SMA mah lebih ke basicnya, benar-benar basic. Basic bahwa ya ini tuh sekolah bisa ngomong, nulis surat mungkin gitu ya. Tulis. Iya kan kayak gitu. Kebutuhan sehari-hari lah. Menulis kebutuhan sehari-hari kan pada saat itu teh Iya sih. surat menyurat teh perlu, membaca kan perlu. Soalnya hitung juga Nggak terlalu dulu mah gitu. Jadi kayaknya kalau yang penelitian itu nanti gitu di university gitu. Cuman si Newton tuh kalau sekolah tuh zaman teh kayaknya cuek gitu. Terus tidak terlalu menarik di sekolah teh gitu. Secara penampilan Iya gitu. Terus kemudian setiap ikut pelajaran juga kayaknya karena mungkin jenius gitu ya. Menurut dia juga membosankan sekolah teh gitu. Nah, tapi lulus nilainya bagus gitu. Nah, cuman jadi masalah lagi tuh ketika lulus sekolah SMA lah muncul orangnya sebelum ke university gitu ya. Ibunya teh ke si Newton teh kudu jadi petani. Kalau sekarang mah jadi PNS. Iya PNS. Ya karena mungkin tidak pada saat itu makan teh harus dari situ. iya, bertani, pekerjaan yang menunjang kehidupan sehari-hari itu jadi petani gitu. Cuman kayaknya guru-guru di sekolah sebelumnya, terus mungkin saudara-saudaranya si Newton teh bisa bertani teh. Justru dia ada kapasitas untuk makanya belajar gitu, pengetahuan yang baru gitu. Nah, akhirnya menurut ibunya ya udahlah gitu, udah ngurus gitu udah sana sekolah aja. Sekolah gitu. Nah, dia masuk ke kampus. Dulu mah belum ada UTBK gitu. Beasiswa nggak ya? Cara yang UTBK dulu mah kayaknya kalau masuk ke universitas teh ya kalau lu mau belajar mungkin kayaknya bisa masuk aja gitu. Rekomendasi kali tetap. Iya, kayaknya mungkin dari sekolah-sekolah sebelumnya muridnya ada rekomendasi bahwa anak ini teh mungkin berpotensi gitu kan. Masuk. Nah, masuknya ke Cambridge University gitu. Nah, di Cambridge itu kan dia mulailah belajar ilmu pengetahuan dari matematika, dari sains yang banyak lah gitu. Dan ternyata
ya tidak inilah, maksudnya tidak ada hambatan. Udah melenggang Iya. pasti. Wah ini bisa karena mungkin ya dia punya kemampuan itu gitu, jenius lah mungkin bahasa sekarang malah pada saat itu gitu tuh. Nah dari situlah mulai banyak yang dia pikirkan gitu. Salah satu yang di usia 20 berapa gitu ya dia jadi si Newton itu sebetulnya gini, dia itu selama setelah kuliah itu sering melakukan penelitian. Kalau zaman dulu, saintis zaman dulu itu kalau udah melakukan penelitian, ada hipotesisnya benar, sesuai dengan hipotesis kan jadi hukum kan, banyak tuh. Nah orang-orang zaman dulu kalau dia pengen dianggap sebagai saintis, kalau sudah menemukan hasil dari risetnya itu pasti dipublikasikan di jurnal kan. Si Newton di mana tuh? Oh, nggak mempublikasikan jurnal. Dia itu penelitiannya banyak gitu, tapi ya udah we berserahkan ya gitu. Gitu saking ya cerita-ceritanya nanti setelah Newton yang nggak ada Baru dicek itu. semua, wah ternyata itu gitu. Jadi ada orang setelah Newton yang ternyata yang Jadi mengumpulkan ternyata itu. bahkan orang sehebat itu tidak terlalu peduli pada publikasi Iya. ilmiah. Betul. Nggak update jurnal. Apa kata dia? Dia Karena tidak- mungkin hidupnya meneliti gitu, penelitian gitu. Karena hidup saya adalah seorang peneliti bukan publikator. Peneliti benar. Gitu. Nah, yang paling apa ya? Yang paling ini mah kan dulu tuh ada apa ya? Ada ilmu pengetahuan tentang astronomi. Perbintangan gitu. Nah dulu tuh ada teropong yang sebelumnya pakai caranya Newton gitu ya. Nah ternyata si Newton tuh orang nyobaan gitu. Ternyata dia modifikasi. Nah modifikasi Lensanya. teropongnya, lensanya lah, pokoknya mungkin tata letak dan sebagainya gitu ya. Nah dia itu menemukan hukum, bukan menemukan ya menemukan lah ya mungkin bahasa penelitian ini, menemukan tentang hukum Newton yang pertama. Apakah itu? Sigma F sama dengan 0, artinya tuh benda itu akan diam kalau Ya. tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah hanya dengan berbekal sigma F sama dengan 0 ini dia itu bisa menjelaskan tata letak semua bintang gitu, astronomi gitu. Dan itu kan sesuatu yang jadi turunan, karena si Newton ini kan orang matematik nih, jadi sigma F sama dengan 0 itu ada turunan rumus secara kalkulusnya gitu. Jadi kenapa sigma F sama dengan 0? Ternyata ya ngomongin tentang gerak benda gitu. Nah itulah dasar dari gerak-gerak semua yang ada di bumi atau di luar bumi, bintang itu semua itu sekarang itu pakai hukum Newton yang itu Sigma F sama gitu. dengan 0. Jadi kita mau lihat, oh bintang ini jaraknya berapa, kapan dia ada di sini, itu tuh semua dasarnya itu dari Newton gitu. Apakah pergerakan dana juga dipengaruhi oleh hukum itu? Kalau dana, Newton tuh nggak ikutan. Kesan pengetahuan. Kalau ekonomi mungkin beda lagi. James Smith Adam Smith. Adam Adam Smith. Smith. James Smith. Siapa tahu dana itu diambil dan tidak ada dorongan. Tapi kayaknya gitu, sama prinsip Newton di hukum yang pertama. Jadi kalau dana itu akan diam kalau tidak ada rangsangan untuk diambil. Tapi kalau sudah diambil, dia akan bergerak ke sana kemari. Benar besok. Sampai dia akan berhenti kalau ada gaya yang mempengaruhinya lagi. Karena wanita duit. Iya, ini yang atau orang-orang biasa ngomong aliran dana. Aliran dana. Kan ngomongin gerak. Benar. Berarti sigma Sigma itu total.
Tapi kalau anak sekarang kan Sigma. Sigma. Sigma itu keren anak sekarang. Padahal bang total. Itu anak orang SD kelas 2 udah ngomongin, "Bah, Sigma." Iya kan Sigma tuh total banget. Oh. Kalau zaman kita dulu letal gitu. Letal mau pakai. Iya kan maksudnya pakai bahasa itu kan. Ya bahasa sains pengetahuan. letal. Gengsi. Ya aja bergengsi mah bahasa Indonesia biasa. Terus Kacau, Apa sorry. lagi ya? hukum Newton Terus- berikutnya lah. Enggak, itu teh nanti nanti. ngomongin gravitasi itu nanti setelah udah astronomi dulu, udah apa gitu. Mana? Berarti kan yang menemukan catatan Newton ini dia mempelajari satu-satu ya. Oh, Iya, dia iya, berarti ini dulu. Iya. Baru. Nah, cuman Newton itu dia itu semasa hidupnya dia mengeluarkan berapa buku lah gitu. Tapi gini, kan kalau di kisah-kisah kan Newton itu berpikir gravitasi karena apel jatuh. Mm-mm. Jangan situ dulu. Cuman kan ketika apel jatuh itu kan kondisi Newton sudah pinter ya. bukan blon, tinggal ramun ya, bukan. Dia udah cerdas secara matematika, sains, Betul. matematika. Jadi bukan udah kayak juga Newton menemukan sesuatu. Ngelamun. Kan enggak. Enggak. Maksudnya masalah Newton melihat apel jatuh itu tidak ada di catatan resmi bahwa Newton itu melihat apel jatuh terus kemudian berpikir ada gaya gravitasi. Enggak. Bukan. Itu kan untuk menjelaskan ke orang awam Ya. bahwa ada yang jatuh itu kenapa selalu ke bumi gitu. Memang sebenarnya Newton sudah punya Perhitungan dulu. Bukan tiba-tiba bengong gitu terus gravitasi nih. Iya. Bukan. Nah, yang paling keren tentang balik lagi ya di astronomi itu Newton itu bukan mempublikasikan. Dia itu punya catatan bahwa kan tahu nggak spektrum warna? Ya. Nah, spektrum warna itu kan kalau di pelangi itu, pelangi itu kan ada apa ya? Magico-Hibinio gitu ya. Nah, orang-orang pada saat itu tidak tahu dari mana asal warna itu. Itu abad ke 16, 17. 17. Nah, Newton itu menuliskan bahwa spektrum warna yang banyak itu kayak di pelangi itu asalnya dari sinar putih. Gitu, dari cahaya yang warnanya putih. Nah, ketika dia masuk ke atmosfer bumi terus kemudian banyak partikel, akhirnya cahaya putih ini terbiaskan lah gitu ya. Akhirnya ada warna-warna tergantung kecepatan dari cahayanya itu gitu. Kan cahayanya satu. Kok tiba-tiba pas masuk ke bumi beda-beda kecepatan cahayanya? Iya, jadi si cahaya itu kan cahaya putih. Nah, cahaya putih itu kalau dia ketemu penghalang, kan atmosfer, ada partikel tertentu, kecepatan cahaya ini dia itu akan berbeda dari jadi asalnya dari tunggal, dia itu bisa jadi berbagai warna gitu. Karena tadi tumbukan-tumbukan terhadap benda yang ditumbuknya gitu. Akhirnya tadi gitu ada spektrum warna gitu. Dan cahaya putih dari matahari. Gitu. Ya berarti kan ada tuh yang sering siapa yang orang kulit hitam yang ngejelasin tentang tata surya gitu siapa? Makanya Kulit itu Oh, itu yang suka ngomongin luar angkasa sama alien. tahu. Ada mah enggak. Iya. Kan dia bilang apa? Ada yang nanya matahari itu warnanya apa sih? Kuning ya gitu. Matahari itu warnanya putih, kalau dia warnanya kuning, kalau ke salju pasti saljunya warna kuning gitu. Cuman kalau masalah matahari itu kan di beberapa kepercayaan kayak Yunani atau berapa itu matahari itu disebutnya ada beberapa. Apa? Jadi yang pagi-pagi itu apa namanya matahari apa, yang putih itu apa namanya, itu beda-beda. Kalau di sains kan mungkin karena lintasan ya, lintasan matahari dan waktu dia berubah
ini kan warna lah dari yang kemerah-merahan gitu, kuning sampai putih. Tapi kalau di kepercayaan kuno itu dianggapnya itu matahari yang berbeda. Wah, baru datang nih anggota Satu boyband. Woi, baru pakai alat baru nih. Udah duduk aja, nggak usah komentar. Jadi itu tadi ngomongin teropong yang tadi yang setelah dimodifikasi itu, akhirnya si Newton itu, udahlah nyen weh gitu. Nah akhirnya kan dulu tuh kan kalau di Inggris tuh ada perkumpulan apa ya, ilmu pengetahuan gitu, lembaga ilmu pengetahuan gitu ya. Nah dia tuh ngasih ya udah buat negara gitu. Nah makanya dia dikasih nama itu Sir Isaac karena Newton. jasanya untuk Jasa kerajaan gitu, iya. Kan dulu mah ilmu pengetahuan tuh segala sesuatu yang baru, temuan-temuan itu kan harus di-store. Itu berarti ini apa? Satu kan gelar bangsawan. satria. Ya. Bangsawan itu Bahasa satria. itu ya Naik orang terhormat lah ya maksudnya di Itu udah Inggris itu gitu. Itu nama Queen ya. Pakai apa? pakai pedang. Pakai pedang. Ya. Semua serta harus pakai itu. Hah? Orang tuh sebubun tuh. Denji. Tapi kalau yang digituin yang pakai pedang itu naik itu satria. Kesatria. Kalau Jadi, sekarang kau kebayang Newton tuh dia itu tokoh astronomi gitu ya. Terus kemudian tokoh di di fisika juga gitu. Terus tokoh jadi banyak lah gitu, tokoh mekanikanya gitu ya. Makanya setelah Newton meninggal beberapa puluh tahun setelah Newton meninggal, karya-karyanya semuanya dikumpulkan, semua orang sepakat bahwa Newton itu adalah bapak ilmu fisika modern gitu. Karena kan sebelumnya tuh jurnal-jurnalnya itu tidak sebanyak yang Newton buat gitu. Cuman ya itu tadi Newton mah Apa sih? asal-asalan ya gitu, buku nage tidak terlalu banyak yang begitu kan gitu. Cuman catatan-catatannya justru banyak gitu. Oh, jadi apa manuskrip? Masih ada nggak? Jadi dia tuh selalu melakukan penelitian kan. Kalau zaman dulu tuh saintis tuh kalau bikin penelitian apa udah beres dibikin jurnal, bikin buku. Newton mah enggak gitu, dibiarkan saja gitu. Nah setelah meninggal baru ada yang meriksa ruang kerjanya, dibaca, wah yus nepi ieu penelitian udah nyampe sini gitu. Dan banyak gitu. Semasa hidupnya dia cuma beberapa kali lah menerbitkan buku gitu. termasuk yang gravitasi itu juga setelah dia meninggal. Enggak, gravitasi itu dia masih hidup. Jadi kan maksudnya diketahui oleh orang-orang. Itu kan jadi dasar lah. Jadi kan yang terkenal tuh pokoknya hukum Newton 1, 2, dan 3 sebetulnya mah selama dia hidup. Ya kalau kedua, itu ngomongin tentang gravitasi, gaya gravitasi. Nah, momen dia membuat bahwa ternyata di bumi ini tuh ada gravitasi gitu ya, bukan menemukan gravitasinya, mengungkap bahwa setiap benda yang jatuh itu pasti menuju ke pusat bumi gitu. Kalau menemukan mah sebelum Newton. Iya benar. Makanya ini ada orang dari luar, kita sebutlah dari Amerika. Gue kesel katanya, kurang lebih bahasanya gini. Gue kesel nih. Seandainya kalau Newton nggak menemukan gravitasi, kita bisa terbang. Terus emang siapa yang menemukan gravitasi? Ya itu Newton. Kalau nggak dia temukan kan pasti kita terbang. Iya aja sih. Keselin. Coba dalam bahasa Inggris. Fuck them sih. Gitu. Nah itu gara-gara itu maksudnya Newton itu kan yang keduanya itu kan ngomongin tentang gaya gravitasi, hukum Newton yang kedua itu gitu. Nah bukan berarti tadi ya penemuan gravitasi baru ditemukan, tapi dirumuskan nama Newton gitu. Dirumuskan Bahwa benda yang jatuh itu pasti selalu menuju ke pusat bumi, ada masanya. pusat bumi itu mana?
pusat bumi ke pusat bumi itu berarti titik tengah bumi. Kalau bumi itu bulat, itu ya berarti di tengah-tengahnya itu pasti menuju ke situ gitu. Kayaknya bingung kalau misalnya bumi datar pusatnya di mana? Iya kan? Pusatnya di titik yang mana gitu. Kalau Nggak ada bumi- pusatnya, paling cabang lah. Itu hukum Newton yang Kedua, kalau yang ketiga mah Newton tuh berpikiran kalau misalkan kan dari hukum Newton 1, 2, dan 3 itu kan ngomongin tentang gerak. Nah, yang ketiga itu kalau misalkan benda ini dia menabrak benda lain, nah ternyata benda yang ditabraknya itu juga akan memberikan gaya yang sama, itu yang disebut dengan aksi reaksi. aksi-aksi. Gitu. Bukan kelembaban. Kelembaban itu yang hukum Newton yang pertama. Yang pertama Tadi. sigma. F sama F sama dengan 0 gitu. Kalau yang kedua sigma F sama dengan M dikali percepatan gravitasi. Kalau yang Kalau ketiga itu ya yang ketiga sigma F sama dengan minus sigma F juga. Jadi ada aksi ada reaksi. Jadi kalau Anda Dia paling. ya paling ya. bisa ya ujian. Jadi kalau Anda memukul tembok, misalkan katakanlah 10 Newton lah kekuatannya ya, dipukul di tembok. Nah ternyata tembok itu juga akan memberikan gaya 10 Newton terhadap tangan Anda. Nah yang lebih sakit mana, tembok atau tangan Anda? Nah, Padahal sama. Karena kan gaya yang diberikannya 10 Newton. Cuman tembok mana tidak punya perasaan, Anda punya rasaan. Nah, Jadi coba lebih nyeri. makanya tesnya jangan ke tembok. kalau dana diambil akan ada dana yang dikembalikan. Reaksi. Ah, Ya, betul. betul. Itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berlaku hukum Newton. Berarti gitu. gagal itu jadi hukum. Itu jadi teori. Itu mah hukum New York. Bukan Newton, New York gitu. Juga dalam perasaan kan. Ketika kita jatuh cinta belum tentu dicintai kembali gitu. Aduh, curhat. Hukum curhat. Hukum Newtonnya tidak berlaku. Kayak Ya, itu. gitulah. Tapi Newton itu nggak diambil namanya jadi berat ton itu nggak ya? Nggak. Itu Newton mah nama keluarga. Ya maksudnya kan dia nggak tahu ceritanya ya. suka maksudnya suka diabadikan sebagai apa sih, nama sesuatu kan? Ya itu cuma apa? Cuma nama satuan itu aja, satuan gaya satuan gaya aja. Ton yang baru. Ton yang baru. Newton. Ya, jadi ton baru, ton yang sekarang kan, yang 1000 kilo. Iya, jadi dulu mah mungkin Dulu mah enggak. ton tuh mungkin bukan 1000 kilo. Mungkin 900. Karena ada Newton jadi gitu. Sebenarnya mah ada tuh yang paling terkenal buku Newton itu namanya Principia. Prinsipnya Itu filsafat tentang ilmu pengetahuan lah. Berbahasa apa itu? Bahasa Inggris. Principia. Principianya juga bukan bahasa Inggris. Ya kan ditulisnya bahasa Inggris Principia. Principia. Kan orang Inggris. Principia kan bahasa Inggris ya? bahasa Latin. Coba dicari di KBBI. Kamus Besar Bahasa Inggris. Bahasa KBBI. Cuman 3 hukum Newton teh. Ada 3. Selain itu dia berjasa atas apa lagi kan tadi tropo. Ya. Hukum Newton 1, 2, 3 termasuk gravitasi kan. Ya. Kan ngomongin tentang optik. Optik Itu tadi dari teropong itu kan optik. Itu mempengaruhi semua ilmu di optik. spektrum cahaya Spektrum cahaya tadi gitu kan. Akhirnya ngomongin kamera, ngomongin apa? Prinsipnya dari Newton. Itu dasarnya. Termasuk yang optik kacamata. Iya. Lensa kacamata juga berarti. Tahu nanya ke sini. Ya, maksudnya kan gini, Newton itu ngomongin tentang cahaya putih gitu, white light dipecah. gitu. Nah, pada saat itu orang-orang tuh nggak tahu kenapa kita lihat apa pelangi, ya pikirnya tuh cahaya itu ada yang merah, ada yang ini, ada yang ini gitu, yang bejiku biniu itu cahayanya gitu. Padahal ketika Newton melihatnya enggak, cahaya yang realnya mah ada cahaya putih.
Kenapa berbeda warna? Karena ternyata di cahaya itu ada spektrum, ada perbedaan kecepatan kalau dia dihalangi sebuah benda gitu. Jadi ada penghalangan, nanti kecepatan benda itu akan berbeda-beda. Nah, dia jadi kesimpulannya cahaya mah putih ya? cahaya mah putih. Bukan cahaya putih itu bukan dari gabungan spektrum. Bukan. Kebalik malah. Bukan. Kalau gabungan dari semuanya coklat. Nah, kayak ini misalkan Itu dari sudut pandang ini. Ini Dari pandang cat air. ini warna hitam. Nah, artinya apa warna hitam? Warna cahaya yang ke kain ini keserap semua yang tadi spektrum itu teh gitu. Gitu. Kalau warna ini ya berarti yang hijaunya yang mantul ke mata gitu, makanya kita ngelihatnya hijau gitu. Kalau nggak ada cahaya hitam aja. semua sama kan gitu. Oh, berarti kesetaraan itu gelap. Kita semua sama. Ya, ketika ada kegelapan maka ada kesetaraan. Ketika ada cahaya kita berbeda. Gitu berbeda. Nah, kalau orang luar tahu tentang prinsip dasar cahaya, makanya banyak orang luar itu kalau misalkan lagi panas, pasti dia akan pakai baju yang terang, warna putih, rata-rata. Kenapa? Nggak akan panas. Karena memantulkan. Karena memantulkan itu yang putih itu. Tapi seringnya nggak pakai baju kalau panas. Ada yang pinggal sih bikini. Indoor kali. Outdoor. Tapi itu kan cahaya di Newton waktu dia maksudnya meneliti itu di Inggris ya. Karena kalau di agak ke timur beda gitu. Kenapa? Misalnya di Asia cahayanya kan Jepang, Oh enggak. Nippon, cahaya Asia. Ya, Bukan cahaya putih. beda bukan cahaya putih. Cahayanya merah kan yang digambarnya itu cahayanya merah. Kalau di Timur Tengah Itu cahaya malaikat. nur. Tahu sih. Kacau ini. Ya kan malaikat itu cahaya. Iya mas, dari nur. Itu. Jadi sebetulnya si Newton itu tadinya maksudnya kehidupannya dia itu kebanyakan orang sekarang itu monoton. Pasti di penelitian gitu kan, di penemuan apa kehidupannya di seputaran itu gitu. Makanya tidak ada cerita Newton pacaran sama siapa, nikah sama siapa gitu. Itu nggak ada. Mungkin nggak ada catatan istrinya Newton saha. Berarti anaknya nggak ada Nggak ada kayaknya. catatannya gitu. atau memang nggak Karena ada? terakhir yang diketahui sama orang itu kan Newton itu masuk Cambridge University, dia banyak melakukan penelitian. Masuk Cambridge? Iya. Berarti si Cambridge ada setelah Newton? Sebelum Newton. Iya ada sebelum Iya, sebelum Newton. Newton itu awal abad 17. Cambridge. Cambridge itu udah tahu tuh. Oh, tahu. Kayaknya di 1000-an kalau nggak salah. Tapi Kan ada kan 1933. Tapi maksudnya ada nggak pendidikan non formal yang pakai Cambridge? Waktu itu bisnis modelnya belum ditemukan. Ya Cambridge, Oxford kan tertua juga. Oxford. Maksudnya kan kalau zaman dulu itu kalau misalkan mau masuk ke university itu dia harus ada rekomendasi dari siapa mungkin kan, terus dia punya penemuan apa, punya kebiasaan apa, nggak ada tes UTBK. Iya. Atau Jadi dirinya masuk buka ijazah paket A tuh, paket C tuh, atau Iya. ijazah SMA tuh Orang yang enggak. biasa masuk situ juga berarti kan bisa juga. Ya? Dia masuk. Ya percuma kalau dia tidak punya basic knowledge untuk mempelajari. Karena tidak ada yang merekomendasikan nantinya. Karena harus Kecuali pakai dia surat rekomendasi. membuktikan sesuatu. Gitu. Oh jadi belum dibuka seperti sekarang. Sekolah Iya. mau ke situ sekolah aja. Jadi boro-boro nyogok ya. Hah? Percuma nyogok, banyak uang juga kalau misalnya tidak punya rekomendasi. Segoreng nama mahasiswa Cambridge jadi naon sih? Kalau dulu Pak di Cambridge University itu yang masuk kampus zaman dulu, maksudnya kan kampus itu kuliah yang tingkatannya udah ke cendekiawan gitu ya. Orang-orang yang
berilmu pengetahuan gitu. Artinya kalaupun masuk ke situ, kalaupun dia tidak ada rekomendasi dari orang, minimalnya dia orang buka penelitian dia gitu. Yang pada saat itu kan lagi rame-ramenya sesuatu yang baru, ilmu pengetahuan gitu di awal abad 17 itu. Kan Galileo meninggal, pengetahuan iya kan ahli fisika, oke kan Galileo tuh gitu ya. Di fisikanya banyak gitu. Kan banyak yang belum ini menjelaskan segala sesuatunya kan belum terbuka. Iya, keterbatasan ini juga mungkin ya. Mungkin pada masa itu mungkin ada serba keterbatasan. Nggak kayak sekarang sebenarnya segala dicatat, segala terekam gitu. Iya. Udah dulu zaman kita kuliah itu kurang Angkatan Newton. kurang di Michael Faraday Di kelas. Kalau kampus-kampus di Prancis itu nggak ada tes, masuk aja. Tapi Survival of the fittest, mampu nggak otaknya? Kalau nggak nanti biasanya semester 3 keluar sendiri semuanya. Gitu. Itu kan memudahkan. Kalau zaman dulu mah kayaknya melihat orang yang kuliah itu kan sesuatu yang di luar kebiasaan. Iya. Karena kan yang penting pada saat itu kan hidup, bisa makan gitu ya, punya penghasilan pada saat itu. Iya, nah diajar menghasilkan duit kan gitu. Gitu. Tapi rata-rata orang yang berpendidikan pada zaman itu kan dianggapnya kastanya lebih tinggi. Iya, Iya, itu memang kasta pasti lebih tinggi gitu kan. Cuman mau masuk ke situ orang macam-macam bisa. Oh iya. masih banyak yang kekurangan. Apalagi belum ada ya kartu Inggris pintar. SKIP itu ya. Iya. Kartu Inggris pintar belum ada. Iya. Walaupun di Cambridge itu nggak bisa masuk. Kartu Inggris. Yang paling ini mah ini daerah Cambridge nih. Kotanya apa sih Cambridge? Apa ya? Cambridge itu nama provinsi. University. Oh, Cambridge nama kotanya. Nggak tahu lah. Lebih baik Google. Cambridge itu nama kota. Kalau Oxford itu kota. Oxford. Berarti Oxford University itu adalah university yang ada di Oxford. Tapi emang kayaknya iya karena kan UCL kan, University College of London kayak gitu. Oh berarti nama-nama. University of Edinburgh gitu kan itu. Tapi kan ini sejak dulu kalau Cambridge mah. Ya kalau Cambridge berarti di kota Cambridge. Cambridge. Maksudnya masih belum kayak kita. Kalau kita kan Universitas Gajah Mada tapi di Yogyakarta, namanya kan beda. Oh ini Universitas Nasional Yogyakarta. Nah, dulu itu kayak gitu. Kan Kalau di negeri. orang ada kok. Ini UNB, Universitas Negeri Bandung. Ada. Lihat di film ada. Universitas Negeri Bandung. Nah, tapi kalau di Cambridge itu kosannya bebas ya. Bebas banget pokoknya. Rame nu dagang. Apa ini berpengaruh nggak pada penjelajahan samudra yang ditemukan itu? Kan astronomi itu hukum kelemahan benda, Ya. terus teropong tadi kan, teropong bintang itu ya mungkin agak jauh tapi berpengaruh nggak ke Sebenarnya navigasi? mah ini aplikasi yang ditemukan penemuan Newton itu kan paling dasar itu tentang gerak. Jadi segala sesuatu yang pergerakan dari benda ataupun manusia yang ada di bumi ini dan teknologinya yang ngomongin tentang gerak itu pakai prinsipnya Newton. Berarti secara tidak langsung, Secara nggak langsung berpengaruh terhadap Tapi penjelajahan kan samudra. itu tuh pengaruh dari Newton itu kan 100 tahun kemudian setelah Newtonnya nggak ada. Penjelajahan samudra kan abad 17. Iya. Sebelum Ya mungkin kan sebelum udah ada. Boldori kan udah mulai di 17 kan. Viral-viralnya mana itu. mungkin aja teropong itu yang dikasihin ke lembaga Columbus Saya- yang Newton teh Columbus lah. Columbus, Galileo. Oh, Columbus di atas Newton berarti generasinya. Jadi Lebih tua, lebih tua. Columbus ya. Berarti si Columbus itu dia mengarungi lautan tanpa peralatan yang berfisika itu. Ada teropong dulu tuh. Kompas belum ada kompas. Teropongnya udah ada. Kompas? Kompas udah ada. Udah Cuma ada kan Kompas prinsip. Sumarjo.
Joko Utama. Joko Utama. Joko Utama udah ada berarti. Kompas sudah ada. Kalau teropong yang dibikin Newton itu teropong yang dimodifikasi untuk melihat astronomi, bintang-bintang gitu. Itu lebih bisa dihitung lah spesifik. Oh iya, karena penjelajahan laut mah jauh. Samudra. Sebelum itu juga udah ada ya. Udah. Belum lagi pedagang-pedagang Arab, Cina mungkin kan udah pada pakai laut. Udah pada jarambah. Jalur sutra. Bahkan ini apa? Pasti Viking juga kan? Ya Viking. Tapi kan Viking nggak jauh-jauh amat. Hah? Wilayah Jawa Barat aja. Ya lumayan sampai Inggris mah. Iya sih. Gitu. Pada waktu itu ya, Seluas jalur sutra sih enggak kan? jalur sutra mah kan jalur darat. Lautan juga ada. Hmm? Ayo Celtic mah kebetulan. Ada juga. Ada jalur sutra. Laut. Laut lah. Yang ke Asia ke jalur sutra. Cina kan, kumaha? Dari Eropa ke itu kan jalur darat. Itu jalur sutra nu ka dieu kan ka tahu bener. Yang sampai Malaka. Malaka itu. Malaka. Disebutnya jalur sutra deh. Itu Jalur jalur sutra. sutra. Kenapa nggak yang lain? Karena bahannya apa barangnya gitu. Mun ayeuna mah juga jalur kartun combat. Mau dikirain ada jalur Durex. Jalur sutra. Jalur sutra. Soalnya lahir. Apalagi nih, Newton? Ada. Iya. Tapi yang menarik itu nggak ketemu sih keturunan-keturunannya bisa saling mengklaim aja saya keturunan Newton kayak gitu. Ada. Dulu tuh kan gitu ceritanya. Tadi udah diceritain di Newton tuh udah bapaknya meninggal sebelum lahir. Setelah lahir dibikinkan inina, inungna kawin deui. Oh, ada dramanya juga ya? Ada. Lucu kalau dibuat sinetron tuh. Itu kalau ada film Newton kayaknya keren itu. Tapi pakai kemasan ala Indosiar. Kalau Newtonnya dibikin sama Hollywood ya bagus-bagus juga. Ya, tergantung siapa yang bikin. Tergantung siapa yang bikin, nggak akan fokus ke drama keluarganya enggak. Iya. Filmnya Newton tuh udah ada. Ada film? Columbus mah orang ya Kayak short movie gitulah. Oh, sama lima tuh kurang. Bukan film yang besar gitu. Short movie-nya mah ada. Jadi si Newton tuh karena tadi sering banget mungkin di penelitian di apa. Jadi catatan dia menikah dengan siapa, pacaran, punya anak itu nggak ada gitu. Fokus ke penelitian. Justru ketika dia hidup tuh dia nggak terkenal amat berarti ya menurutnya. Enggak. Gitu. Yang paling terkenal itu karena itu tadi teropong itu. Teropong, spektrum warna sedikit ketika dia hidup itu. Nah setelah meninggalnya itu yang ternyata wih gila gitu. Oh kalau di itu siapa? Yang terkenalnya setelah meninggalnya? Van Gogh. Kayak Van Gogh ya, kayak mungkin semacam gitu ya. Van Gogh juga kan 50 tahun, 60 tahun setelah. Meninggal baru dianggap Waktu kamarnya dibongkar Hmm. sama adiknya baru. Ya banyak yang begitu kan, maksudnya selama hidup orang itu kalau fokus di satu kerjaan dia fokus gitu tanpa memikirkan popularitas. Mungkin gitu mungkin pada saat itu. Jadi enggak. Apakah podcast ini? Terlalu 50 tahun lagi. Artefak. Gila, 90 tahun. Oh iya legend. Jadi kalau ini kita tahun 2024 BTW ya. Kalau ya kalian dengernya di tahun Mars. 3100 berarti Anda menemukan harta karun. Kalau saya sakit kepala yang gak banyak ngomong. Nyeri. Keempat yang tadi suruh tidur 10 menit sehat tuh nggak ada? Nggak minta lagi, mintanya cuma satu. Salah sikat tuh. Nah, nanti Newton. Udah kayaknya. Ya intinya mah begitulah. Ini kok kenapa ini tiba-tiba pakai alat canggih ini? Karena ngomongin Newton itu. Lagi nyobain. Nyobain. Tadi nyobain recording vokal. Masuk langsung ke GarageBand di MacBook, bagus hasilnya. Oke. Padahal belum dikasih autotune tapi udah jernih suaranya, udah clear. Bisa pakai ini, canggih juga ya. Bisa. Kita semakin canggih sekarang. Alat-alatnya. Oke. Anda nyari apa sih? Keliling-keliling. Operatornya kemana nih? Kemana kan? Nggak tahu. Hilang. Ya, tutup aja. Yaudah kalau gitu itu enggak batuk. Itu obrolan kita tentang Newton. Jadi jangan apa ya? Jangan pusing dulu karena ringan sih sebenarnya. Oh jangan pusing dulu karena ringan. Baru cerita belum. Ini baru perkenalan. Nanti kita akan ngebahas tokoh-tokoh yang lain juga.
Dan masih di sini di obrolan Tapi bye bye semuanya. Bisa nih.